أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waqtarabal wa'dul haqqi fa idza hiya shahisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Surat Al-Anbiya ayat 97. Waqtarabal wa'dul haqqu waqtarabalan jadi parek apa al wa'du dina kiamat kang wis den janji akan al haqqu kang hak kang bener kang temen apa wa'ad ayyaumul kiamati tegese dina kiamat fa idza hiya mongko dumadaan utawi sya'an utawi kisah ngeten iki jenenge dhamir sya'an tapi sing versi muannas. Biasanya versi mudzakkare ini kan maknane sya'an ya saktenane kelakuan biasanya kan ngoten iku dhamir sya'an versi yang mudzakkar, ini dhamir sya'an yang versi muannas. Fa idza hiya mongko dumadakan utawi kisah ayal qissatu tegese cerita iku syahisatun kang jenggereng. Is bahasa gampangane ngomong melotot. Syahisatan kang jenggereng utawa kang melotot. Apa absarul ladina pira-pira peningale wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina isiddatihi krana bangete dzalikal yaum krono bangete dalikal yaum yaquluna ya wailana hale padha ngucap sapa alladzina kafaru ya wailana ing ngucap ya wailana he kerusakan ingsun ya litambihi utawi ya iku krono tuduh makna tambih utawa ngelingake. Biasane lek maknani ya eling-eling wailana kerusakan ingsun. Ya Allah halakana tegese karusakan ingsun. Qad kunna fi ghaflatin min hadza. Qad kunna teman-teman wis ana sapa ingsun. Sapa kita alladzina kafaruniku maksudnya fit dunya ing dalam dunya iku fi ghaflatin ing dalam lali min hadzal yaumi saking ikilah dina bal kunna bali ana sapa ingsun sapa kita iku zalimina wong kang padha nganiaya angfusana ing pira-pira awak dhewe kita bitakdzibina klan sebab oleh nggorohake kita firrusuli maring para utusan. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Innakum saktenani sira kabeh ya ahla Makkah he ahline kota Mekah wa ma lan barang ta'buduna kang padha nyembah sapa sira kabeh ing ma min dunillahi saking sak liyane Allah ay ghairihi tegese sak liyane Allah minal ausani baine saking pira-pira ya Allah berhala iku hasabu jahannama. Alhamdulillah iku hasabu jahannama dadi urupe neraka jahanam menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Ay waquduha tegese dadi urupe
bahan bakare jahannam antum laha waridun antum utawi sira kabeh laha maring jahannam iku wariduna kang padha nekani aida khiluna tegese kang padha manjing fiha ing dalem jahannam fiha ing dalem jahannam. Ya Allah laukana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Surat Al-Anbiya ayat 99. Laukana lamun ono sapa apa haula'i mengkono ausan apa haula'il ausanu. Ya, jadi perkara yang setelahnya isim isyarah itu nggak bisa dianggap sebagai mudhof ilaih. Aw sapaha ulail ausanu apa ulail ausanu mengkono pira-pira berhala iku alihatan pira-pira pangeran kama za'amtum kama kaitene barang za'amtum kang padha nyono sapa sira kabeh ing mah seperti yang kalian sangka ma waraduha mongko ora bakal nekani sapa haula ing jahannam sapa haula ing jahannam dakhaluha tegese ora bakal manjing sapa haula ing jahannam wa kullun fiha khalidun wa kullun utai saben-saben suci minal abidina saking wong kang padha nyembah bilang minal abidina saking wong kang padha nyembah wal ma'budina lan wong kang den sembah fiha ing dalam jahannam iku khaliduna kang langgeng lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Lahum iku kedue abidin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lahum iku kedue abidin. Fiha ay lil abidina tegese kedue wong kang padha lil abidina tegese kedue wong kang padha ya Allah ya Rabbi ya Karim kedue wong kang padha nyembah fiha ing dalem jahannam ya Allah ya Rabbi ya Karim. Zafirun utawi ngruguh bahasa Jawane ngruguh lek bahasa Indonesiane merintih. Zafirun utawi ngeruguh ya ing dalem jahanam zafirun utawi ngruguh atau merintih wahum fiha la yas'an wa hali utawi sinten ya Allah abidin ngriku mawon utawi abidin fiha ing dalam jahannam iku la yas'an ora padha krungu sapa abidin niku sami mawon tawi wau alladzina kafaru la syai'an ing suwiji-wiji li syiddati ghayalaniha krana bangete umupe jahannam pun sak menten mawon. Terus sak mangken iki membahas tentang waqtul haq, tentang yang namanya kiamat itu sudahlah dekat. Teng ngriki teng ayate 97 dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim kita murad irien teng tafsir Jalalaini. Teng ngriki didawakan waqtarabal wa'dul haqqi fa idza hiya syahisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada bal kunna zalimin. Waqtarabal wa'dul haq dan sungguh dan telah dekat hari kiamat yang merupakan janji yang benar.
fa idza hiya syahisatan absarul ladina kafaru, maka tiba-tiba matanya orang-orang kafir itu menjadi melotot, ya, menjadi melotot karena saking kagetnya. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Seraya mereka berkata, sungguh celaka kita semua. Qad kunna fi ghaflatin min hadza. Sungguh kita semua ini berada di dalam kelalaian dari hari ini, tentang hari ini. Bal kunna zalimin. Justru kita semua merupakan orang-orang yang zalim. Tengriki tinggi akan kata. Manane ya napa teng mriki waqtarabal wa'dul haqqu ayyaumul qiyamah. Dan sungguh telah dekat yang namanya hari kiamat yang dijanjikan dengan janji yang benar. Kiamat iki wis parek tenan, Pak. Masya Allah, mulakno kula wingi sampun menyebutkan napa bahasane nggih. Schedule ngoten bahasane nggih. Schedule atau jadwalnya kiamat kalau ini sampun disebutaken. Waqtarabal wa'dul haq, sungguh setelah dekat kiamat yang merupakan janji yang benar. Terus marakatan fa idza hiya syahisatan absarul ladina. Fa idza hiya ay hiya ayal qissatu syahisatan absarul ladina kafaru fi dzalikal yaumi li syiddatihi. Maka tiba-tiba menjadi melotot matanya orang-orang kafir fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut. Alasannya napa? Li syiddatihi, karena begitu menakutkannya hari kiamat tersebut. Yaquluna, seraya mereka berkata, ya wailana litambihi, ya litambihi wailana ay halakana. Seraya mereka berkata, ya wailana, celaka kita semua. Maknanya ya wailatana, celaka kita semua. Qad kunna ay fid dunya fi ghaflatin min hadzal yaum. Kita semua tatkala masih di dunia berada di dalam kelalaian. Kita lalai dari hari ini, hari kiamat ini. Bal kunna zalimin ay anfusana bitakdzibir rusul. Justru kita semua ini merupakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendzalimi, orang-orang yang menganiaya terhadap dirinya sendiri dengan karena sebab menganggap bohong terhadap para utusan. Pun, dados kalau hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, ini sampun dingendikaken kalian Syekh Jalaluddin Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa kalau di dalam ayat yang sebelumnya itu kan membahas tentang yang namanya Ya'juj Ma'juj, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Tanggriki dingendikaken bahwa kalau ayat ini itu kan membahas tentang yang namanya kiamat. Kiamat itu kan paling inti adalah hari pembalasan, hari peradilan. Maka korelasinya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah kalau Ya'juj Ma'juj itu membahas tentang yang namanya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan buruk di atas muka bumi ini. Maka didakwakan kalian para ulama, korelasinya adalah sejelek-jelek apapun orang-orang yang melakukan tindakan buruk, maka tidak lama lagi balasannya akan datang karena kiamat akan segera datang. Dawuhnya para ulama. Bahkan yang tengerikan orang golongan para manusia yang paling parah di dalam melaksanakan yang namanya sebuah tindakan kerusakan ya Ya'juj Ma'juj itu. Maka tetap itu semua tidak akan lama. Waqtarabal wa'dul haq. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya kiamat ini sudah akan dekat. Maka tidak perlu kiranya bahasa kasarannya ngomong itu menantang. Karena orang-orang zaman dahulu itu selalu menantang-nantang terhadap Kanjeng Nabi Muhammad bahwa kalau memang yang namanya kiamat itu bakalan terjadi, coba datangkan sekarang dan seterusnya. Menantang-nantang seperti itu. Mulanya Allah Ta'ala tengeriki dauhakan bahwa iktarabal wa'dul haq. Wis ta'ala tenang bahwa
kiamat yang merupakan janji yang benar itu benar-benar sudah dekat. Iki pun bolak-balik diaturakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi niku ndawuhaken bahwa kalau setiap dari kita para manusia itu kalau memiliki janji itu tidak bisa memastikan untuk dilaksanakan, untuk direalisasikan. Karena manusia itu lemah, tidak memiliki kekuatan untuk merealisasikan bahkan di waktu yang sudah disepakati. Beda halnya kalau janji itu merupakan janjinya Allah Ta'ala. Kalau ini merupakan janjinya Allah, maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha kuasa. Tidak akan ada yang bisa mencegah. Dan Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka apa yang menjadi janjinya Allah pasti akan direalisasikan tanpa adanya penghalang. Ya, hari kiamat ini. Pun, tengriki dikatakan waqtarabal wa'dul haq, maka perlu kita ingat-ingat bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Kiamat itu kan bolak-balik diaturakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh kiamat itu kan selesainya umur dunia. Napa? Kiamat itu selesainya umur dunia. Habisnya umur dunia. Iku sing jenenge kiamat. Dunyane wis entek, masa aktifnya wis entek. Maka perlu kita ingat-ingat jangan sampai kita itu mengkiaskan dunia dengan diri kita. Dunia mungkin umurnya sudah sampai ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Akan tetapi yang menjadi hak kita, yang menjadi kesempatan kita untuk mempersiapkan apa yang akan kita hadapi di akhirat di setelahnya hari kiamat adalah umur yang kita miliki, bukan umurnya dunia. Paham ya? Bukan umurnya dunia, tapi umur yang kita miliki. Ini udahnya saya Mutawalli Asy'arawi. Fatanabbah wala takisid dunya bi umriha al asasi innama kis ad-dunya bi umrika fiha. Jadi bahasa kasarane ngomong, dunianya kita pada hakikatnya itu adalah umurnya kita. Sehingga dunianya kita tidak bisa dikatakan menunggu kiamat. Sehingga mulakno sering didauhakan ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bahwa yang namanya kiamatnya para manusia, kiamat yang kecil adalah hari kematiannya. Jadi kiamat ini kan sering kalau aturakan wonten kiamat suhura, wonten kiamat kubro. Kiamat suhura nih para menungso iku ya tatkala manusia itu mati. Itu kiamat suhura. Apalagi kiamat kubro. Kiamat yang tenanan, yang merupakan bukan hanya habisnya umur seorang manusia, tapi habisnya umur seluruh para manusia dan umurnya dunia. Dan seperti yang diketahui, bahasanya tengriki hanya sudah dekat. Ini sekali lagi seperti yang dawuhkan oleh beliau, tengriki beliau dawuh, barang niku kalau sudah diumumkan bahwa sudah akan dekat, ini tidak lain tidak bukan dalam keadaan disamarkan. Kiamat itu tidak satupun orang yang mengetahui. Dan berarti yang namanya kiamat itu dirahasiakan. Berarti tengriki didauhaken hikmahnya sangat besar sekali di dalam Allah Ta'ala merahasiakan yang namanya hari kiamat. Tujuannya nopo? Agar kita bersiap-siap dari sekarang tanpa menunggu. Yes, ini kan sering tong ya. Sing jenenge mati, sing jenenge kiamat itu merupakan sebuah hal yang dirahasiakan oleh Allah, tidak ada satupun yang tahu. Krono bahaya lek ngerti. Mati wong lek ngerti, atau kiamat lek ana wong sing ngerti, bahaya. Akhirnya napa wis aku tak maksiat dhisik wae. Wes aku tak santai-santai wae. Engko lek maksiat kurang setahun, kok maksiat kurang saulan, kok lek maksiat kurang seminggu, kok engko lek kiamat maksudnya. Kiamat kurang setahun, kiamat kurang saulan, kiamat kurang seminggu, kiamat kurang sedino, kiamat kurang sak jam, aku nembe
tobat. Akhirnya orang itu meremehkan. Ya contoh ringan lah. Ujian lah Pak, ujian awak dhewe. Ujiane wis diumumno ngono ya, kurang 1 bulan ujian. Seringkali dari kita itu masih meremehkan. Ya toh? Ora gelem sinau banggaan. Bangga suwante. Barang sesuk ujian bengine kayak nyekel buku. Itu contoh yang ringan saja. Makanya tengeriki cuma dikabarkan bahwa sudah sangat dekat, tujuannya supaya kita itu benar-benar mengawasi. Ini sudah sangat dekat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, benar-benar kita tunggu, bahasan kita persiapkan. Malahna para ulama niku dawuh man mata qad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka telah datang kepadanya hari kiamatnya. Itu kiamat yang suhroh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena inti daripada kiamat itu adalah perhitungan amal dan balasan atas amalnya. Dan orang kalau sudah mati, amalnya sudah selesai. Idza mata ibnu Adama in qata'a amalu. Seorang anak Adam kalau sudah mati itu ya amalnya juga sudah selesai. Ana teng mriki dilanjutaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa idza hiya syahisatun absarul ladina kafaru. Maka tiba-tiba idza teng mriki maknane sing dumadaan. Sing maknane dumadaan, idza sing maknane dumadaan itu secara ilmu nahwunya ilmu nahwunya idzanya itu namanya idza mufajaah. Napa idza mufajaah? Mufajaah itu maknanya ngaget, mengaget-ngageti. Karena nopo tatkala hari kiamat itu benar-benar sudah datang, fa idza hiya syahisatun absarul ladina kafar. Yang namanya penglihatannya orang-orang kafir itu tiba-tiba syahisah, tiba-tiba jenggereng. Jenggerengnya secara dimaknani kasaran ngomong itu langsung menjadi melotot. Bahasanya aslinya ya minimal gak sampai melotot, tapi matanya itu tidak bisa berkedip, langsung begini. Karena nopo tengeriki tinggal akan li syiddatiha gitu ya, li syiddatihi, karena betapa mengerikannya yang namanya hari kiamat besok. Lalu tengeriki tinggal akan bahkan daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi wa syuhusul basari hina ya'ti hina tara syai'an la tatawaqqa'uhu wa lam tahsib hisabahu fatangdur mundahishan yajmudu jafnuka al-a'la alladhi yataharraku 'alal 'ain fala tastati hatta antar musya'u tatruf. Ngeri akan orang itu matanya menjadi melotot. Itu tatkala seseorang itu melihat terhadap suatu hal yang tidak pernah ia harapkan, suatu hal yang tidak pernah dia sangka, maka dia melihat dalam keadaan kaget dan kelopak matanya yang atas ini tidak bisa bergerak lagi, hingga tidak bisa yang namanya berkedip-kedip ngene tok lho ora iso. Krana saking ngegetnoe, saking menakutkannya. Mulane kan kalau dalam konsep bahasa Arab itu ada yang namanya ham, ada yang namanya gham. Orang itu kalau sedang dalam keadaan takut, jangankan dalam keadaan takut, dalam keadaan ya Allah kaget yang memprihatinkan. Prihatin itu kan ada dua. Kamu pasti pernah mengalami. Prihatin itu ada dua. Yang pertama ada prihatin yang sifatnya itu menjadikan kita itu moro-moro menjadi lemes, akhirnya malah kepingin turu. Ya toh? Kerungu suatu hal yang memprihatinkan, akhirnya awake dadi lemes. Ora kuat nyapo-nyapo. Itu kalau nggak salah namanya pokoknya antara ham sama gham. Dan sebagian dari prihatin itu menyebabkan seseorang yang asalnya itu sudah ngantuk, sudah capek gara-gara ada hal yang memprihatinkan, mripate langsung melek glek.
langsung dadi seger. Ya toh, Pak. Ana apa ngono ya, suatu hal yang menakutkan itu. Moro-moro langsung greng. Sing asale ngantuke langsung ilang, langsung dadi seger. Krana saking prihatine. Maka sama dalam hal ini. Suatu hal yang dikhawatirkan, suatu hal yang sama sekali tidak pernah disangka, tatkala itu terjadi, maka akan membuat seseorang itu benar-benar menjadi kaget. Benar-benar menjadi kaget, akhirnya sampai meripati melotot. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangriki dilanjutakan niki sing tidak kalah pentingnya. Oh sumayakulun, mereka berkata ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Tangriki dikatakan ya wailana, sungguh celaka kita semua. Qad kunna fi ghaflatin min hadza. Kita semua itu berada di dalam kelalaian tentang hari kiamat ini. Maka kan ini merupakan ucapannya orang-orang kafir. Tapi keadaannya di dalam menafsir Al-Quran, setiap hal yang itu diperuntukkan datang untuk orang kafir, itu juga bisa terjadi pada orang-orang mukmin yang buruk, yang belum bisa beramal solih. Maka sama orang-orang mukmin yang belum bisa beramal seperti halnya orang-orang mukmin yang sejati. Tanda kutipnya amal-amalnya orang mukmin ini hampir sama dengan amal-amalnya orang kafir. Maka sama. Ini orang kita ini kalau lalai daripada yang namanya hari kiamat, ya yang ada kita juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Ya wailana, celaka kita semua ini kalau kita itu lalai daripada yang namanya hari kiamat. Mulanya sering kan diaturakan tentang kitab Nasihat Diniyah Al-Qayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk amal yang setelah mati. Dia beramal untuk amal yang dia setelah mati. Mulanya tengriki Kanjeng Nabi niku sering ngendikaken. Jadi prosesnya itu kita kalau ingin sering mengingat terhadap kiamat, kita harus lebih sering mengingat terhadap yang namanya sebuah kematian. Kiamat itu kan merupakan sebuah kiamat kubro. Kalau kita ingin mengingat yang namanya kiamat kubro, mempersiapkan yang namanya kiamat kubro, maka dengan cara mengingat yang namanya kiamat sughro, dengan cara mempersiapkan yang namanya kiamat sughro kita. Makanya Kanjeng Nabi ini sampai sering toh diaturaken kian. Kanjeng Nabi dawuh aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian semua mengingat suatu hal yang menghabiskan, yang menyirnakan seluruh keenakan-keenakan duniawi. Rupane napa? Rupane mati. Bon, sing penting niku Pak, aja sampai awak dhewe niku lali. Mulane teng mriki dikatakan aksiru dzikral maut. Dalam salah satu riwayatnya aksiru dzikral maut fa innakum in dzakartumuhu fi ghaniyin qaddarahu alaikum wa in dzakartumuhu fi dzikin ya fi ghinan qaddarahu alaikum wa in dzakartumuhum fi dzikin wasa'ahu alaikum al mautu al qiyamah. Mriki dikatakan perbanyaklah kalian semua untuk mengingat sebuah kematian. Karena sesungguhnya kalian semua itu kalau mengingat sebuah kematian dalam keadaan kalian itu kaya, niscaya akan setidaknya membuat untuk mengerem terhadap kita untuk terlalu bahagia. Dan kalau kita mengingatnya dalam kondisi yang fakir, dalam kondisi yang mendesak, maka hal tersebut akan membuat kita itu akan merasa lebih luas. Wong golek ngerasa awak iku masih bahasa kasarnya ngomong belum kaya dan pokoknya uripe gurung penak lah, tapi lek eling mati engko ati dadi penak. Al mautu al qiyamah, yang dimaksud mati di sini adalah kiamat. Pun
intine awak dhewe kudu ngekeh-ngekehno sing jenenge napa? Eling nang kiamat, eling nang sing jenenge mati. Mulano teng mriki niku dingendikaken dan inti daripada kiamat, inti daripada sebuah kematian adalah satu, yaitu napa? Menghisap atau hari perhitungan amalnya kita. Intine mati niku, intine kiamat niku, Pak, yaitu menghisap terhadap amalnya seorang manusia. Mulane dawuh Sayyidina Umar sering diaturaken hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian semua itu meniti pirsa. Hendaknya kalian semua itu meneliti, menghisap terhadap diri kalian semua sebelum kalian semua itu dihisap. Awak dhewe niku belajar, Pak. Belajar untuk menghisap, belajar untuk meneliti terhadap amal-amal kita sebelum datang yang namanya hari hisap. Hari kiamat itu kan intinya adalah hari hisap. Masya Allah. Ini qad kunna fi ghaf, biar kita tidak lupa tentang hari kiamat ini, ya caranya kita memperbanyak kematian. Memperbanyak kematian itu intinya adalah kita muhasabah diri, introspeksi diri. Piye sih awak dhewe? Bahkan kalau diingatkan kitab-kitab kecil para ulama zaman biyen iku lek wis sore mendekati terbenamnya matahari, mendekati maghrib niku para ulama niku angen-angen. Mulai mang subuh tangi sampai aku asar iku apa ae sing tak lakoni. Bentuk muhasabah amalnya itu loh. Bentuk menghisap terhadap dirinya sendiri itu kayak seperti itu. Mang lek wis datang yang namanya sore hendak maghrib, menghisap terhadap dirinya sendiri. Mulai dari tadi pagi apa saja yang aku lakukan. Kalau menemukan amal baik, maka para ulama zaman dahulu memuji kepada Allah. Alhamdulillah, aku mang sholat subuh, aku mang sholat duhur, aku mang sholat asar. Kalau menemukan amal-amal yang buruk, maka para ulama zaman dahulu mengatakan bahwa langsung meminta maaf terhadap Allah Ta'ala, langsung istighfar. Bahkan kalau ada hak adami, mari ngantem kancane, mari njupuk korek kancane, misal dang-dang dibalik nih, dang-dang nyuwun sepuro. Dan begitu juga selanjutnya, tatkala sudah mendekati subuh, para ulama zaman dahulu itu berangan-angan. Sing tak lakoni mang mulai maghrib, mulai terbenamnya matahari sampai matahari mau terbit ini apa? Kalau ada amal baik, para ulama mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada amal buruk atau bahkan dosa, mereka bergegas untuk meminta maaf kepada Allah Ta'ala dan kepada orang yang mungkin dia memiliki salah. Niku cara nih Pak, biar tidak qad kunna fi ghaflatin min hadza. Biar kita tidak sampai mengatakan bahwa kita semua itu berada di dalam kelalaian tentang yang namanya hari kiamat. Ben awak iku ora lali, Pak. Awak dhewe iki nang donya iki sangune apa to? Awak dhewe iki tujuane nang donya iki nyapa to? Wis tujuane untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah kehidupan yang abadi. Iku tok wis awak dhewe. Ya onone awak dhewe nyambut gawe kerja kuwi ya kewajiban ning ya gak sampai menyebabkan kita lalai. Pun niku ngoten, bal kunna dzalimin. Justru kita semua ini katanya orang-orang yang kafir merupakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendolimi terhadap dirinya sendiri. Kalau teng mriki dikatakan kalau orang-orang kafir niku mendolimi terhadap dirinya sendiri gara-gara menganggap bohong terhadap para rasul. Maka sebenarnya bisa diartikan lebih luas. Ini kita para mukmin kalau kita tidak beramal sholih, kita juga bisa dianggap sebagai orang-orang yang dolim. Kalau kita tidak mampu mensyukuri atas nikmatnya Allah, kalau kita tidak mampu bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Bola kan pun bolak-balik matur toh bahwa yang namanya dolim,
Dolim itu secara makna bahasa. Secara makna bahasa yang namanya dolim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya dolim secara bahasa. Jadi awakmu buat sampah tapi orang nang tempat itu secara bahasa merupakan tindakan dolim. Pokoknya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wat usyak fi ghairi mahallihi itu namanya dolim. Mulanya teng mriki akan semua tindakan kita yang tidak sesuai dengan tempatnya itu semua dianggap dolim. Maka sama Pak, awak dhewe ini ngoten. Awak dhewe kalau sampai tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, wae salat awak dhewe ora salat. Dolim awak dhewe. Salat nek pirang menit toh. Pun ngoten mawon, masya Allah. Wes intine niku nggih awak dhewe pelajaran untuk hari ini adalah piye carane awak dhewe memperbanyak mengingat sebuah kematian sebagai kiamat sughra, memperbanyak dan mempersiapkan yang namanya kiamat kubra dengan cara menghisap terhadap awak dhewe. Introspeksi terhadap diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pun nikmatan mawon innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sakmenten mawon ilahuna wa a'lam shawab. Itu